Hai, namaku Jessica Anastasia. Aku lahir di Bandung tanggal 3 Januari 2005. Panggil aja aku JJ. Sekarang aku bakal ceritain hidupan aku. Oke, jadi waktu aku kecil itu kata mami aku tuh motah gitu. Bisa dibilang gak mau diem. Terus katanya aku tuh lari sana, lari sini. Intinya mah gak bisa diem. Sampai kalau misalkan ada tamu yang datang ke rumah, aku tuh sering dimarahin, nggak bisa diem ya itu gara-gara itu. Jadi mami aku tuh selalu marahin atau negur aku sebelum tamunya datang. Terus papi aku tuh sempat beliin mainan gitu kayak boneka supaya aku tuh nggak lari-lari, jadi supaya aku bisa main boneka diem duduk gitu. Nah pas udah dibeliin kata mami papi aku malah bonekanya dirusak. Terus dibeliin mainan Barbie-Barbian gitu. Terus kata mami aku juga malah dirusak. Tangan kakinya sama kepalanya tuh aku tarik-tarik sampai copot. Nah kan, parah emang. Pada saat aku umur 2 tahun, kakaknya mamiku itu melahirkan. Nah, anaknya tuh laki-laki. Kata keluargaku, aku sayang banget sama anaknya kakak mami. Sampai kalau ke rumah dia, aku nggak mau pulang. Karena mau main terus sama dia. Jadi mami papi aku tuh sampai nginep di rumah kakaknya mami. Terus aku juga dari dulu manggil kakaknya mami sama suaminya itu mama dan papa gitu. Terus kata mami papi gara-gara kakak mama itu punya anak, jadi aku tuh kayak pengen punya adik gitu. Terus kata mami papi, aku tuh hampir setiap saat bilang kalau aku tuh pengen punya adik. Terus saudaraku yang lahir itu kan cowok, jadi mainannya pasti cowok kan. Gak tau kenapa, kata keluarga aku tuh malah suka mainan cowok, kayak robot-robotan, bola, pedang-pedangan, dan lain-lain. Singkat cerita, waktu aku umur 3 tahun lebih, mami aku itu ngelahirin. Nah, aku tuh seneng banget bisa punya adik. Nah, nama adik aku itu Jason Melvin. Aku dan keluargaku biasanya memanggil dia Ende. Waktu adik aku udah mulai besar, keluarga aku tuh sering main bareng, pergi bareng sama papa, mama, dan anaknya yang namanya Farel. Hampir kemana-mana aku, Farel, dan adik aku, Jason, bareng terus. Sampai beli baju apapun, samaan. Pokoknya barang-barang apapun, samaan juga. Nah, ini foto aku sama Farel pas waktu kecil. Waktu itu aku pergi ke suatu tempat wisata di Lembang. Kalau foto-foto ini, aku, Jason, sama Farel lagi foto dalam memperingati hari ulang tahun Farel. Kalau foto-foto ini itu pas waktu aku kecil saat aku main sama anaknya temen papi aku. Dia lebih tua, namanya Cici Abigail. Lalu waktu pun berjalan, aku pun masuk sekolah. Aku TK-nya itu di sekolah Gamaliel. Aku masih ingat kalau pas itu ada seperti ruangan bermain, di dalamnya tuh ada trampolin. Lalu ada pengalaman yang menurutku memalukan, tapi untung aku nggak terlalu ingat sih. Jadi kata mamiku itu pas aku TK, aku pernah nggak keramas selama 1 minggu. Dan aku sempet dimandiin sama guru TK di kamar mandi sekolah, dan nama gurunya itu kalau nggak salah namanya Bu Heni. Lalu aku pun sekolah dasar di Trimulya. Ya pas awal masuk itu benar-benar takut, tapi guru-gurunya juga baik, jadi aku nggak takut. Nah pas SD aku tuh angkatan pertama, jadi belum ada kakak kelas sama sekali. Lalu di kelas aku itu cuman muridnya 20 orang. Terus menurut aku waktu SD itu adalah masa-masa yang paling menyenangkan. Di SD aku sering main atau istilahnya punya sahabat, tapi waktu itu aku benar-benar nggak tahu apa itu arti sahabat. Jadi aku tuh di SD menganggap semua orang itu teman, udah itu aja. Mau deket, mau enggak, pokoknya semuanya teman. Nah aku tuh deket banget sama temen aku, namanya Valen dan Karen. Kita deket dari kelas 1 sampai kelas 3.
Sampai kita pun sering protes ke guru kalau misalnya kita nggak sekelompok. Ya sekarang aku tahu itu emang pemikiran anak kecil banget sih. Tapi pas kelas 4, Karen itu pindah sekolah. Jadi aku sama Valen itu benar-benar sedih. Dan aku sampai nangis pas itu. Dan pada saat itu, pertama kalinya aku tahu apa artinya kehilangan seseorang yang kita sayangi. Lalu pas kelas 4 semester 2, ada anak baru namanya Julia. Terus guru minta aku buat kenalin dia ke teman-teman lain dan bantu dia kalau ada pelajaran yang gak dia mengerti. Karena puji Tuhan aku lumayan berprestasi waktu SD. Lalu gara-gara itu aku, Valen, dan Julia jadi dekat. Dan waktu itu kita benar-benar udah paham apa arti sahabat itu. Dan akhir cerita kita pun sahabatan. Lalu kelas 5 ada lagi murid baru namanya Putri. Dia jago taekwondo, rame orangnya, dan Putri itu bergaul sama siapa aja. Jadi dia nggak deket sama aku, Valen, dan Julia aja, tapi dia juga deket sama yang lain. Dan di kelas aku itu, aku punya teman kembar, namanya Lina dan Lita. Dan pada saat kelas 6, bener-bener itu pengalaman yang nggak bisa aku lupain sama sekali. Kenapa nggak bisa dilupain? Ya gara-gara aku pertama kalinya berantem atau musuhan sama temen. Dan berantemnya itu nggak sebentar, hampir 1 tahun kita berantem. Dan kita itu baikannya pas udah wisuda. Gila, parah banget sih. Dan ini adalah foto teman-teman aku waktu SD. Lalu aku pun lulus dan masuk sekolah di SMP Gamaliel. Pada saat aku milih buat SMP di mana, aku bener-bener berserah aja sama Tuhan. Biarin mau di mana juga, yang penting bisa sekolah. Terus mami aku masukin aku ke Gamaliel. Jujur, pas pertama kali aku masuk itu, aku bener-bener canggung dan takut banget gitu. Tapi semua berjalan dengan baik gitu. Terus selama aku SMP di Gama, aku punya sahabat namanya Lia, Shirley, dan Cecil. Terus kita tuh sering cerita-cerita, curhat-curhat. Mau itu masalah keluarga, masalah pertemanan, sampai masalah pacaran. Di SMP juga aku belajar buat lebih dewasa dan gak mau gampang kepancing emosi. Lalu sahabat-sahabat aku juga emang support aku. Dan kita juga emang saling support satu sama lain dalam segala hal, apapun itu. Dan kalau kalian nonton video ini, I love you guys. Lalu aku pun lulus dan aku masuk SMA di Gama lagi karena emang aku mau di sana dan banyak juga teman-teman dan sahabat aku yang di sana. Tapi sayangnya nggak bisa sekolah biasa lagi karena emang kondisinya lagi pandemi. Jadinya cuman bisa belajar online. Padahal aku pengen banget ketemu, main lagi sama sahabat, dan pengen kenalan sama murid baru secara langsung. Tapi walaupun kayak gitu, sebenarnya ada enaknya juga belajar dari rumah. Misalnya yang biasa bangun jam 4:30 untuk mandi, siap-siap, makan, dan waktu di perjalanannya. Sekarang paling cuman bangun jam 6 atau setengah 7, terus mandi, makan, terus siap deh buat sekolah online. Untuk masa depanku nanti, aku mau jadi orang yang sukses, aku mau banggain keluargaku, dan aku punya tekad untuk naikin derajat keluargaku. Aku gak mau keluargaku dihina terus-terusan. Dan pokoknya nanti kalau aku udah besar, aku mau senengin keluargaku dan banggain keluargaku. Dan aku pribadi nyimpulin kalau kita berusaha terus, kita semangat terus buat mencapai sesuatu apapun itu dan menyerahkannya kepada Tuhan, Tuhan pasti ngabulin permintaan kita apapun itu. Terus bagi orang di luar sana yang ngeluh, kenapa sih Tuhan gak adil? Kenapa sih doa aku belum dikabulin?
kok baru sekarang Tuhan ngabulin doa aku, kenapa nggak dari dulu? Bagi kamu yang ngeluh, janganlah ngeluh, karena Tuhan pasti berikan yang terbaik buat kamu, dan ingat, Tuhan gak akan pernah ninggalin kamu. Bagi kamu yang merasa kalau doa kamu belum dikabulin, kamu harus tetap semangat ya, karena Tuhan mendengar doa-doa kamu, dan Tuhan pasti akan mengabulkannya, jadi sabar ya. Dan bagi kamu yang merasa kalau Tuhan baru ngabulin permintaan kamu sekarang, bukannya dari dulu, seharusnya kamu bersyukur karena Tuhan udah dengerin dan mengabulkannya, walaupun itu telat, tapi di sisi lain Tuhan pasti punya rencana yang luar biasa, hanya saja kamu belum menyadarinya. Dan dari cerita saya ini, semoga kalian bisa mengambil sisi positifnya dan supaya bisa menjadi berkat bagi kalian semua. Terima kasih.